Di dalam bahasa Arab disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, bahwa kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahulu adalah kenali kita, siapa kita sesungguhnya. Kita akan menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut manusia itu dengan 5 sebutan, yang semua nama-nama itu menunjukkan akan siapa kita sesungguhnya. Maka di dalam Al-Quran yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan sebutan Al-Insan. Artinya adalah dengan kita disebut oleh Allah, dengan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan insan, Allah hendak memberitahukan kepada kita bahwa kita ini adalah manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang kadang suka salah, kadang suka lupa. Setiap kita manusia punya kewajiban apa? Saling mengingatkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga sudah memaklumkan, wahai Muhammad, kata Allah, sampaikan kepada hamba-hambaku apa? Alladzina asrafu ala anfusihim, kepada mereka hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas terhadap dirinya. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah, jangan kalian pernah berputus asa dari ampunan Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena Allah mengampunkan seluruh dosa. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di dalam Al-Quran dengan sebutan An-Nas, hendak memberitahukan kepada kita bahwa kita ini adalah manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang punya bentuk. Inilah bentuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun adanya, Allah sudah menyebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bentuknya adalah paling sempurna, paling bagus dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada aturan. Dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki, Allah buat aturan untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga. Jadi karena kita diberikan bentuk oleh Allah, maka kewajiban kita adalah menjaga apa yang telah Allah berikan. Merubah nggak boleh, Pak. Kemudian yang ketiga, Allah memanggil kita di dalam Al-Quran dengan sebutan Al-Bashar. Ketika Allah memanggil kita dengan sebutan Al-Bashar, Allah hendak memberitahukan kepada kita bahwa kita ini adalah manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang punya perasaan. Makanya kan ketika kita di dalam bulan suci Ramadan, kan gitu, berpuasa, itu salah satunya adalah melatih perasaan kita, membayangkan bagaimana laparnya dan hausnya mereka saudara-saudara kita yang gak makan dari pagi sampai maghrib. Nah, kita ikut merasakan, sehingga lahirlah, tumbuhlah perasaan apa? Untuk selalu berkasih sayang, untuk selalu berbagi, untuk selalu memberi. Coba kalau itu tidak ditumbuhkan, Pak, maka dia akan menjadi manusia yang tidak akan peduli dengan saudaranya. Betul nggak, Pak? Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di dalam Al-Quran dengan sebutan Bani Adam. Jadi kita ini adalah disebut oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Bani Adam. Jadi jangan mau, Pak, dipanggil Bani Israel, jangan. Yang terakhir, nah yang kelima, Allah memanggil kita di dalam Al-Quran dengan sebutan
abdun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan sebutan abdun, pada hakikatnya adalah Allah hendak memberitahukan kepada kita bahwa kita ini adalah manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah yang lemah. Abdun itu artinya adalah budak. Kalau bahasa kasarnya Pak, abdun itu kacung. Makanya kewajiban kita selaku hamba Allah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dengan sebutan tadi Pak, abdun, An-Nas, Al-Insan, apa? Wa qalu sami'na wa ata'na. Surah Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Kewajiban kita adalah tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Kalau Allah memerintahkan sebuah perintah, maka kewajiban kita adalah mengerjakannya. Kalau Allah menetapkan larangan bagi kita, maka kewajiban kita adalah menjauhkan diri dari larangan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat dari hambanya bukan banyaknya, bukan, tapi melihat dari hambanya kesungguhan. Kalau kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada nikmat Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik.